Selamat malam, Abang Kakak dan teman-teman. Di sini saya ingin membantu menjelaskan mata kuliah pelabuhan. Di sini saya menggunakan soal UTS di tahun 2020-2021. Jadi untuk soalnya ini dalam rangka pembangunan fasilitas pelabuhan laut untuk menampung kapal general kargo dengan bobot maksimum 12.000 DWT, tahap awal telah dilakukan urugan dan pematangan lahan fasilitas darat, pelabuhan, dan selanjutnya akan dilakukan pembangunan dermaga dengan ukuran sesuai dengan kapasitas kapal. Kapal tersebut akan bersandar pada konstruksi dermaga dengan kecepatan tambatnya itu 0,2 meter per detik dan faktor eksentrisitas yang bertambat itu yang digunakan jadi L sama dengan seperempat LOA. Jadi pada lokasi rencananya itu kita punya datanya tuh antara lain ada pasang tertinggi atau high water spring itu 2,5 meter, surut rendah atau low water spring itu 0 meter, berat jenis air lautnya 1,025 kg per meter pangkat 3. Ini seharusnya nih ton ya. Kalau dikomain ini harusnya 1, jadinya ini koma apa itu sih? Oh, Iya belum itu ya. harusnya ton tau. Enggak, ini masih 1000 karena nanti diubah ke ton ini. Jadi ini ada 1025 kg per meter pangkat 3. Lalu ada kerapatan air lautnya itu 104,5 kg F S kuadrat per M kuadrat. Kerapatan udaranya ada 0,123 kg F S kuadrat per M kuadrat. Ada kecepatan arusnya 0,45 meter per sekon. Lalu ada direction of flow-nya 90 derajat. Koefisien tekanan anginnya itu 0,8 dan kecepatan anginnya 25 meter per sekon kuadrat. Sudut arah anginnya 10 derajat. Di sini kita ada 4 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri suatu pelabuhan yang terbilang aman serta jelaskan secara singkat. Lalu tentukan gaya resultan akibat tekanan angin dan tekanan arus. Lalu tentukan besar energi berthing dan tentukan dimensi fendernya. Lalu gambarkan potongan AA beserta penempatan rubber fender, pasang surut, dan kedalaman kolam pelabuhan berdasarkan denah dermaga pada lampiran soal dan hasil perhitungan pada soal C. Nanti untuk potongan A-nya itu yang kayak gini. Oke, jadi kita coba kerjain satu-satu dulu. Ini yang A. Yang A ini dia teori. Teorinya udah bisa di itu ya apa? Bisa dibaca. Baru kita lanjut aja ke tentukan gaya resultan yang akibat tekanan angin dan tekanan arus. Sekarang kita coba hitung yang akibat tekanan angin. Sorry. Sebelumnya yang diketahuinya ini, kan kita pertama diketahuinya itu ada kapalnya ini General Cargo dengan bobot maksimumnya 12.000 DWT. Nih, General Cargo dengan 12.000 DWT. Nah, di sini kita perlu mencari nilai LOA, LPP, B, D. Ini didapatkannya dari tabel. Tabelnya itu dari sini. Nih. Jadi kalau dia 12.000, jadi di yang ini General Cargo Ship 12.000 itu yang ini dengan LOA-nya jadi 139 sama 130 sama 21,8 juga sama dengan 8,6. Lalu dari sini kita udah dapat nilainya, kita tulis lagi yang diketahui tadi. Di sini. Di sini kita tulis HWS-nya berapa, HWS, Pitambat, L, LWS, semuanya kita masukin aja. Yang ini kita masukin, pokoknya masukin semua lah. Masukin. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kalau berat jenis air laut ini harus kita ubah bentuknya jadi satuannya itu ton per meter pangkat 3. Nah, ton per meter pangkat 3 ini yang ini nih, berat jenis air lautnya. Jadi 1,025.
Nah, kalau udah diketahuinya sudah ada semua, oh ya, sama ini depth. Depth ini kita hitung juga. Depth ini datangnya dari mana? Draft. Draft ini nilai yang dari tabel tadi, yang ini B 8,6. Jadi depth itu sama dengan draft ditambah 10% dikali draft. Jadi 8,6 ditambah 10% dikali 8,6 dapatnya 9,46. Sebenarnya ini juga bisa nanti kita apa bulatkan ya, Bulatin. buletin. Jadi 10 meter. Cuma tadi lupa ditulis. Jadi sebenarnya 10 meter gitu. Kalau Lalu nggak dibuletin boleh. tadi sih pas kita di kelas itu ada apa yang Bu Nurul kan bilang kalau perhitungannya tuh dia langsung dibuletin aja kan. Nah, menurut gua sih lebih enaknya kita ngikutin aja. Kalau dia ngebuletin ya udah kita ngebuletin juga gitu. Tapi Sebenarnya tadi ibunya juga bilang sih kayak nggak dibuletin juga nggak apa-apa. Cuman itu kan berdasarkan biar lebih enak aja, hasilnya juga lebih bagus angkanya. Jadinya kata ibunya sih dibuletin aja. bener, berarti bebas aja ya berarti ya. Mungkin lebih enaknya dibuletin aja supaya lebih enak. Tapi kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oke. Nah, Kok oh ya. itu ntar tabelnya boleh dibawa apa gimana? Nah, itu tadi ada dikasih tahu nggak sih kita tentang itu buat Open book UTS? nggak sih? Atau Taunya gimana? open book doang. Harusnya Open di-print book aja doang. nggak sih? Boleh Di-print kali. sendiri. Kayak kemarin. Iya, Buka- kayak di print boleh deh. Boleh ya? Iya, Buka di-print HP aja. boleh nggak? Lawak kau deh. Vo. Apa? Iya. Berarti untuk BJ air laut itu cuma beda koma doang kan ya? Dikomain doang kan? Keton Iya. dari kilonya? Ini berarti dikali, pokoknya kilogram per meter pangkat 3 ini angkanya tuh dikali 10 pangkat min 3. Min 3 kan? Ya, gitu. Oke. Oke, jadi kan ini udah nih diketahuinya udah dapat semua. Sekarang kita coba hitung nih yang soal B. Tentukan gaya resultan akibat tekanan angin dan tekanan arus dalam arah haluan dan sisi kapal. Sabar kok. Ya. Sorry. Itu yang tadi BJ air laut, itu mesti rubah ke ton ya? Iya, ubah ke ton. Oh, semua, misalnya kayak nilainya kayak 2000 kg gitu rubah ke ton semua ya berarti? Betul. Misalnya 2000, jadi 2 ton per apa? 2 ton doang. Ton per meter pangkat 3. Oh, kalau misalkan nih jadi 700 kilo, tetap jadinya hitungan ton? Apa tetap kilo? Tetap ton. Jadi misalnya 700 kg per meter pangkat 3, kali aja 10 pangkat min 3-nya berapa? Oke. Lalu, oke, ini kita lanjut lagi ya. Oke, jadi di sini kan gaya resultan akibat tekanan angin. Di sini rumusnya nih ikutin aja, tinggal masukin. Pertama log AT 0,09 tambah 0,628 log DWT. Nah, di sini kita masukkan dapatnya 2,581, lalu lognya dipindah. Lognya ini kita pindah ruas. Nah, kalau dengan aturan logaritma, kalau log itu pindah ruas kan dia jadi anggap aja 10 pangkat A gitu. Nah, A-nya itu tuh yang ini. Gitu. Jadi dia karena perpindahan logaritma dia jadi 10 pangkat gitu. Lalu yang log AL juga sama, kita masukin aja rumusnya 0,283, 0,727 log DWT. Masukin DWT-nya 12.000 dapat 3,249, jadi dapatnya 10,3,249. Lalu di sini kita menghitung nilai RA ya. Ya, kita ngitung nilai RA. Nilai RA ini setengah P ini nih kerapatan apa nih? Kerapatan udara berarti. Baru dikali C. C juga udah diketahui. C itu tuh ini. C itu yang ini. Koefisien tekanan angin.
Jadi setengah kerapatan angin yang ini udara dikali C, lalu V-nya itu yang kecepatan angin 25. Lalu AT itu yang nilai ini AT. AT cos kuadrat sudutnya itu sudut arah angin 10 derajat. AL yang ini 10 pangkat 3,249 sin kuadrat sudutnya lagi 10 derajat gitu. Nanti kita masukkan pertama satuannya itu jadi kilogram F tapi kita kalikan 10 pangkat min 3 jadi 13,010 ton F. Gitu. Yang di bawahnya juga sama, kita masukin rumus. Pertama, gaya resultan akibat tekanan arus yang dalam arah haluan. S. Di sini, L dikali B dikali 1,22, D per B tambah 0,4, B 46, B plus 0,765. Di sini nilai L, B, DB, B ini kita dapetinnya dari sini. LOA B D ini. Di sini kita dapatnya. Jadi tadi kan LOA kita 139. Nih 139. Nih. 139. Lalu ada nilai B-nya 21,8 sama D-nya 8,6. Jadi kita masukin tadi mana? Ini masukin aja. LOA-nya, B-nya, D-nya, sama B-nya, B-nya. Udah masukin semua, dapat hasilnya. Lalu lalu R1 juga dimasukin aja 0,14 dikali S itu yang ini. Lalu V arus itu diketahui juga kecepatan arus yang ini. 0,45 meter per sekon. Gitu. Nanti ternyata dikuadratin ya. Rumus ya. Mana tuh? Oh, berarti virus wajib ya buat dikuadratin. Ya, coba gue cek. Apakah gue salah nulis? 0,14 kali 1468,768 kali 0,45. Oh ya, tuh. Jadi ini harus dikuadratin ya. Ini lupa nulis kuadrat di sini. Tapi di sini ada kuadratnya. Nah, itu. Lalu udah dapat kan 41,640 ton F. Sekarang kita hitung arah sisi kapal. Arah sisi kapal juga sama. Kita masukin aja rumusnya AS 0,9, L-nya ini LOA dikali D. LOA-nya 139, D-nya 8,6. Dapat hasilnya 1075,86 meter kuadrat. Lalu untuk yang R2, di sini R2 ini ada komponennya itu 0,5. Baru ini apa sih? Rho ya, Rho. Kerapatan lah, pokoknya nilai kerapatan, nilai C, nilai V kuadrat, sama AS. Nah, kan gini, di sini kan koefisien tekanan C itu kan koefisien tekanan. Nah, sedangkan koefisien tekanan yang diketahui di sini, yang di soal itu tuh cuman ada koefisien tekanan angin. Artinya kita kalau mau nyari nilai koefisien tekanan arus itu kita harus lihat tabel. Tabelnya tuh yang ini. Nih koefisien tekanan arus. Jadi yang perlu kita lihat kalau dari sini ya. Pertama sudut arusnya. Tadi di soal itu direction of flow-nya buat arus itu 90 derajat. Dia 90 derajat nih. Lalu dilihat lagi grafiknya. Di sini depth atau draft, depth per draft. Jadi depth per draftnya ini selama yang gue telaah itu bakal 1,1 terus. Karena kenapa? Misalnya gini, kita kan ada hitungan depth sama draftnya tadi kan, yang ini. Depth ini. Depth
sama dengan draft tambah 10% kali draft kan. Nah, kalau misalnya kita hitung depth-nya itu 9,46 dibagi sama 8,6 itu dapatnya 1,1 gitu. Jadi mau angka berapapun kalau misalnya memang perhitungannya kayak gini pasti dia jadi 1,1. Maka kita pakainya grafiknya yang ini nih. Yang ini. Nanti kita tarik aja. Tarik ke atas ini, lalu tarik ke kiri. Gitu. Nah, di sini kan dia dapatnya di mana tuh? Dapatnya kan di pertengahan 4 sama 5. Tapi dari sini kita sepertinya bisa ngambil dari perhitungan ini ya, kita bisa ngambil pembulatannya aja gitu. Kita ambil aja yang nilainya berarti di sini 5. Ini 5. Gitu. Nah, ini untuk yang soal B. Ini kan mungkin baru sekarang ya. Apa ada yang masih bingung gitu? Vo, berarti walaupun nggak nyampe, kita ngambil yang kemungkinan doang, Vo. Yaitu jadi 5, Vo, atau gimana? Iya, jadi apa? Di sini kan sebenarnya kita belum pernah diajarin ya, Jak ya. Nah, jadi Oh, pas gue pelajarin sendiri, di sini nih di jawabannya siapa? Karena Zipa waktu itu, dia langsung C-nya sama dengan 5. Padahal grafik ini nggak sampai 5 gitu. nah iya makanya gue pikir kayak apa itu yang mendekati, misalnya kalau mendekati 4 itu bakal 4 gitu atau gimana. Atau patokan emang 5 gitu, gue juga bingung sih. Nah, iya. Em, Mungkin ya kalau buat ambil amannya mungkin kita lebih ambil koma-koma aja, kira-kira aja kayak gitu. Kalau mau ambil amannya. Ini Oke, oke. kemungkinan soalnya juga belum tentu keluar sih, cuma buat jaga-jaga aja. Jadi gua terterain di sini. Oke, yang gimana yang lain? Ada lagi yang mau nanya? Tadi gimana sih lo yang 1,1? Oh ini 1,1 itu kan 1,1 itu tuh dia itu depth dibagi sama draft kan. Nah, kalau kita lihat nih nilai depth kita itu kan ini 9,46. Ya, Sedangkan draftnya itu yang draft ini nih itu 8,6. Jadi kalau misalnya kita apa? Kalau misalnya kita bagi 9,46 dibagi 8,6 dia pasti 1,1 gitu. Karena di perhitungannya dia selalu draft ditambah 10% kali draft. berarti pakai yang hitam. Ya, jadi tetap pakai yang hitam. Kalau yang biru 1,5 gitu. Ya, nah di sini gue juga masih masih nyari tahu juga gitu. Ini kayak bisa berbeda ini kalau kayak gimana gitu. Hmm. Oke, gimana? Sama. Lanjutkah? Lanjut ya. Oke, oke. Berarti lanjut dulu. Di sini kita mana soal? Nah, yang selanjutnya itu kita tentukan besarnya energi berting efektif yang terjadi dan tentukan dimensi Fender. Oke, yang pertama kita menentukan energi berting. Energi berting ini yang pertama kita cari nilai W. Untuk general cargo pasti kalau apa yang diketahui itu nilai DWT pasti dia kita bakal kalikan jadi 1,174. Jadi 1,174 dikali 12.000. Tadi kan DWT diketahui 12.000. Nanti dapat hasilnya jadi 14.088 ton untuk W-nya. Kalau dilihat di rumus ini, jadi kalau kita ada nilai DWT, DWT itu kita ubah ke bentuk DT ini.
Nih, 1,174 DWT. Itu displacement tonnage. Gitu. Lalu kalau udah W-nya dihitung, kita cari nilai CB. Nilai CB kita masukin lagi nilai W-nya 14088, LPP, B, D. Lalu ini gamma ini nih yang 1,025 itu yang ini berat jenis air laut. Gitu. Masukin aja semuanya, nanti dapat hasil. Dapat hasilnya 0,5639. Lalu yang CM itu jadi 1 plus Pi per 2 CB kali D per B. Ini masukin juga nilai CB-nya berapa, 0,5639. D-nya berapa, 8,6. B-nya berapa, 21,8. Dapatnya 2,0989. Lalu untuk di CE, ini kita bisa lihat di kurva eksentrisitas CE yang ini. Cara buat kita nyarinya, itu kita kan tadi diketahui ya, kalau L-nya itu sama dengan 1/4 LOA. Berarti kalau 1/4 kita lihat di sini yang 1/4 itu kan yang ini. Ini 1/4, kita tarik ke garis miringnya, lalu kita tarik ke kiri. Gitu. Nah, di sini kan dapatnya 0,5. Makanya di sini nilai CE-nya itu 0,5. Lalu untuk EB, nilai energi bertingnya kita masukkan. Nilai W-nya tadi udah dihitung, V-nya itu yang V tambat. V tambat tadi kan kita ketahuinya 0,2 nih. V tambat itu 0,2 meter per detik. Gitu. Lalu gravitasi juga kita masukin 9,81. Dengan nilai CM-nya kita udah dapat, CE-nya udah dapat. Nah, untuk CS dengan CC itu ketetapan dia 1 nilainya. Sama-sama 1. Gitu. Dimasukin langsung dapat 30,142 ton meter. Nah, lalu kita melakukan perancangan fender atau dimensi fender. Di sini. Tapi ini Bentar, apa? Pok. Ini apa nih? Kenapa? Gue mau nanya. Itu kalau untuk cari CE berarti wajib lihat di L-nya ya? Ngelihat di tabel. Iya, lebih baiknya di tabel. Berarti maksudnya kalau untuk CC-nya berarti lihat di tab untuk masukinnya 1/4 LOA itu kan di tabelnya. Iya. Informasi Yok. dari 1/4 nih. Nah. Oke. Berarti kalau mau cepet tinggal lihat aja kan, berarti LO-nya berapa, langsung lihat tabel kan, langsung dapat hasil CE-nya. Iya. Dilihatnya tuh dari ini, 1/4 nih. Udah, Pak, udah. 1/4. Oke. Nah, kita lanjut ke perancangan vendor. Untuk perancangan vendor, di sini kan kita udah dapat nih nilainya. Ini sebenarnya salah nih, lupa dibaikin. Kita coba cari bareng deh. Ini coret dulu, coret. Di sini kan dapat Kenapa, Fu? apa ya? Seharusnya kan mencari nilainya itu harus lebih dari high water spring-nya, pasang surut tertingginya. Kan pasang surut tertingginya kan 2,5 meter kan. Iya. Nah, sedangkan di sini dia masih pakainya yang 2000, sedangkan kita harusnya tuh pakainya yang 3000. Oh. Gitu. Jadi ini nggak apa, kita coba cari bareng aja. Jadi yang pertama kan nilai EB ini 30,142 ton meter. Nah, sekarang kita cari di tabel. Di tabel mana yang nilainya itu di atas 30,142 tapi dia paling mendekati.
yang jangan terlalu jauh-jauh banget gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat kalau yang ini, ini. Di sini V1, di V1 kita lihat yang daerah desainnya, lalu yang bagian EA-nya. EA ini energy absorption. Jadi untuk energy absorption-nya mana yang dia lebih tinggi dari energi berting, tapi juga nggak terlalu jauh. Itu kita bisa lihat di sini 30,8. 30,8 ini. Jadi kita bisa hitung kalau EA-nya itu 30,8 ton meter. Nah, dari sini kan kita kasih oh iya, sorry. Jadi yang tadi juga perlu diperhatiin tuh, kan kita tuh 2,5 meter nih. Artinya kan kita harus lebih tinggi dari 2500 L. Itu. Jadi kita cari yang nilainya di atas 30,142 ini yang di daerah 3000 L. Gitu. Kita carinya yang daerah 3000 L. Nah, kebetulan kan yang 3000 L tadi 30,8. Dan dia dekat sama 30,142. Jadi kalau sudah kita kasih nama. Jadi untuk vendor tipe, di sini namanya. Vendor tipe. Ini gue ada ngetik kayak pakai teks gitu, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Vendor berarti vendor tipe 600H rubber grade V1. Kenapa V1? Karena dia ini, dia ada di daerah yang V1 ini. V1 nomor, nah kita nomornya kan tadi ngambilnya yang 3000 L. Jadi nomor 3000 L. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita lihat reaction force. Reaction force ini berarti ini kita ganti. Tadi kita 30,8. 30,8 itu yang ini kan. Nah, 30,8 ini reaction force-nya itu yang mana? Tepat di kirinya ini. Ini reaction force atau RF ini reaction force. Reaction force-nya ternyata 154. Berarti kita tulisnya 154 ton. Dengan energi absorption-nya jadi juga sama, berubah juga 30,8 ton. Sampai perancangan vendor, ada yang mau nanya? Po, mau nanya dong. Ya. Untuk misalnya nih kayak untuk vendornya itu kita bisa ngambil misalnya nih dari V1 nggak ada, bisa ngambil di V2 kan? Kalau ya bisa ngambil V2, V3. Ntar berarti dirubah dari keterangannya aja kan berarti? Ya, tinggal penamaan. Oh, oke. Oke. Nah, H-nya juga bebas kan ya? yang mana? Ya, H yang kayak 200, 100, 150H, 200H. oh iya, bebas. Karena itu kan kayak model gitu, kayak dia model nomor gitu. Berarti ngelihatnya yang EA-nya ya, bukan RF ya? Yang dicari itu EA yang desain. Nih, loh, bersihin dulu. Pokoknya yang desain. Nih. Oke. Gimana? Ada lagi? Ini mau
Nanti mau lanjut ke yang nomor B. Aman ya? Oke. Berarti ini clear dulu ya. Nanti itu kok apa? Gua bagi yang udah dibenerin yang bagian ini. Oke, sekarang yang ini. Ini kalau di soal itu namanya gambarkan potongan AA beserta penempatan rubber fender pasang surut dan kedalaman kolam pelabuhan berdasarkan denah dermaga pada lampiran soal dan hasil perhitungan pada soal. Di sini kita lihat kalau potongan AA kan kayak gini. Di sini potongan AA dan ini kita ngelihatnya dari atas kan. Ini kalau yang ini kita lihat dari atas. Nah, kalau potongan AA berarti di sini yang perlu kita perhatiin tuh jarak ini. Nih, jarak ini perlu kita perhatikan. Lalu fendernya, penempatannya juga diperhatiin. Nah, di sini coba kita lihat. Kalau kita gambar, yang perlu diperhatiin itu, maksudnya yang perlu angkanya itu ya, kita perhatiin tuh ini, AWS-nya, LWS-nya, habis itu water depth-nya, sama jarak-jarak ini. Itu. Kalau tiang panjang ini udah dikasih tahu dia 508 apa diameter 508 mm. Ini udah dapat. Maksudnya udah ada di soal. Jadi yang perlu diperhatiin HWS. HWS itu tadi udah diketahui, LWS udah diketahui, water depth ini yang kita hitung tadi yang D plus 10% D sama dengan 9,46 itu. Nah, kita gambar water depth-nya jadi karena dia memang ke bawah, di bawah LWS artinya dia jadi minus 9,46 meter. Itu. Sampai sini gimana? Ya, Ini gambarnya mesti gambar pas ujian ya? kemungkinan ya. Tapi bisa sebenarnya sih kita lihat posisi juga, Rip. Karena gambarnya belum tentu selalu begini gambar tanah dermaganya. Mungkin bisa aja potongannya kita dikasihnya yang kayak gini. No, Waduh, makin banyak. bisa aja kan? Vo, Ya. untuk water DP itu yang tadi yang dibuatin ke 10 kan sih? Atau kan sih? Water depth ya yang kita buletin J10. Berarti kalau 10 berarti dia sama kayak LWS dong? Kalau 10 sama kayak LWS. LWS itu Enggak, plus ya? water depth itu dia maksudnya kedalaman air. Jadi depth itu depth ini depth itu dia Sorry, gue salah pengertian, gue salah lihat, sorry. Oh, oke, kalem. Jadi kan pokoknya beginilah angkanya. Nanti yang ini selimut tiang, kepala tiang, balok, plat lantai, boulder ini bisa diikutin aja. Tapi itu wajib gak? Yang kayak selimut terus water itu? Kalau kita lihat dari soalnya ya, sebenarnya sih nggak ada dikasih tahu. Tapi kalau misalnya di sini dibikin, mungkin kalau sempat bikin aja. Kalau nggak sempat, yang penting ada angka-angkanya. Coba deh di sini berdasarkan pada lampiran soal, dia minta penempatan rubber fender, pasang surut, kedalaman kolam. Ya udah, berarti sebenarnya ini nggak penting sih seharusnya. Kalau di soal nggak diminta ya, ini nggak penting. Yang penting itu ini rubber fendernya ini lu tunjukin di mana, lalu pasang surutnya ini HWS sama LWS, sama kedalamannya water depth itu, sama jarak ini. Biar apa nggak dikira salah milih potongan kayak gitu.
Tapi kok yang gambarnya ini yang mentoring berapa minggu yang lalu ya, yang Bang Aryo mentoring itu katanya gambarnya selalu sama kok potongan AA. Oh, kalau kayak gitu bagus sih. Berarti Iya. Heeh. kalau saran gue ya siapin aja. Kalau misalnya memang beda, ya udah gambar ulang. Tapi kalau ternyata sama, enak. Kalau ngambil potongan yang gambar samping kan bedanya di ini doang kan, panjangnya doang kan sama tiang panjangnya kan. Iya, jumlahnya beda. Jumlahnya beda kan. Jumlahnya sama di sini sih jaraknya ya ini 4 meter semua kan. Iya, Kalau maksudnya ini Sama, kalau sama. tapi kan yang intinya itu kan yang apa water depth, terus LWS, apalagi nih sama HWS juga kan. HWS sama letak fender. Iya, letak fender itu aja kan yang penting. Iya. Oke. Oke. Berarti untuk Rendernya yang mana, Fo? gimana ya? Render. Fender tuh yang ini. Oh, Eh, tinggal ikutin aja berarti. iya, ini sama yang ini nih. Ntar. Up. Ini sama ini. Ini fender semua nih. Yang bentuk kayak segitiga. Fender itu ini ya apa kayak Penahan rubber kapal. gitu. Iya, rubber. Gitu. Jadi ya gitulah. Gimana? Ini terakhir mau jelasin yang gambar pelabuhan kemarin. Cuman belum gue bikin. Jadi kita bikin bareng. Oh, yang UTS kemarin. Ya, Boleh. yang kuis. Nih, Yang kuis benar. oke, di sini kan yang kita perlukan itu data depth-nya kan. Kita udah ngitung nih data depth-nya dia 9,46 yang kalau Bu Nurul di itu kan apa Dan dibulatin jadi 10 meter. Berarti kalau dari gambar nggak bisa di zoom ya. Ya udah kan kita udah tahu 10 meter. Ini gue besarin. Nah, Oh iya, Fo. ya. Dari gambar yang tadi tuh, kenapa fender itu menjoroknya ke dalam dah, nggak keluar? Mungkin itu masalah penggambaran aja sih dah. Sebenarnya kan harusnya dia agak menjorok keluar kan. Nah iya, soalnya di gambar yang tadi tuh yang apa, kayak yang sebelumnya itu kan menjorok keluar tuh yang segitiganya tuh. Tapi Iya. pas di gambar jawabannya ke dalam, gue pikir kayak berarti bukan sebagai bantalan ya kok gitu ya? beda lah paling. Beda penggambaran doang kayaknya. Iya, masalah gambar aja kali kalau itu. Oke. Nah, kalau yang ini sama kayak kuis kemarin, kita udah nentuin nih kalau depth-nya itu kita anggap 10 meter. 10 meter artinya kan daerah 10 meter itu yang ini. Nah, berarti kita membuat daerah untuk untuk parkirnya kapal itu harus di sekitar sini. Gitu. Nah, tadi Bu Nurul ada sempat ngomong kan kayak jangan ambil yang kayak begerigi gini ya, jangan ngambil yang gini-gini kan, ya nggak sih, cari yang rata. Nyari yang landai gitu nggak ada yang curam gitu. Carinya yang lurus kayak gini kan, nih lurusnya yang kayak gini kan, Iya, harus cari yang lulus kok. lurus. Kalau ada kayak begini nggak boleh kan katanya? Nggak tahu tuh kalau gitu. Bukannya itu sebelah kiri ya? Kayak bisa di tengah-tengah Lurus. nggak sih? Bukan boleh. lurusnya sebelah kiri ya? Nggak yang ini loh, maksudnya yang datarannya itu tuh nggak naik gitu, yang makin ke bawah gitu loh. Setahu gue sih gitu. Di situ boleh nggak sih? Eh kalau Boleh. yang gue dapat mentoring dari Bang Aryo, itunya dermaganya agak keluar dari garis 10 meter gitu. Oh iya iya, Gak lebih tahu ya dari kalau 10 meter ya. ya harus di depan. Kalau gue nggak salah ya. Nih, dia pas di 5. Mana tuh 5? Iya, Bang Aryo dia pas di 5.
Bukannya dia yang 5 nih. tadi yang di kelas kan gini kan yang di kelas. Enggak, yang di kelas Garis yang sebelah dulu. kanan, Pak. Sebelah kananan lagi. Coba yang bukan maksud gua ininya. Yang di kelas tadi kan kata ibu ya suruh gambar ini dulu kan. Garisnya dulu kan di titiknya. Ya, fast line ya. Ya. Ya, gambar fast line lalu Habis kita itu di bawah face line-nya baru yang kotak kan. iya. Nah, terus ke bawahnya gimana, Bu? Nah, dari situ kita gambar. Ada yang namanya trestle kan. Trestle. Lalu yang agak gedean dikit nih apa sih namanya tadi? Yang gedean dikitnya perlu digambar emang. Perlu. Tadi, Cok. tadi lu catat kagak? Causeway. Tadi kan ibu terastel doang. Ini namanya causeway. Jadi gini. Ini dermaga. Lebarnya gimana? Tahu dari mana? Ini trestle. Lebar apanya? Lebar ini. Kalau ini dia Lebar lebarnya ngikutin dermaga. saran dari ibunya tuh ikutin apa sesuai nama besar kapal. Nah, besar kapal tadi tuh yang nilai ini nih kan dia general kargo. Nah tuh. Nih. Ini general kargo 12.000 DWT. Nah, dia ada LOA LPP-nya ini. Yang dilihat itu iya, pokoknya sekitar LOA atau LPP ya kemarin. Bentar. Kalau nggak salah biasa dari soal juga ada sih. Tapi di kuis kemarin juga enggak. Nggak ada ya. Kemarin nggak ada. Nggak ada Cok kemarin. Kemarin. Iya. Berarti lihat dari LOA. Oh dari LOA ya. Di sini LOA-nya kan di sini ada LOA-nya. LOA-nya kita kan 139. Jadi di sini kita kasih aja 150 meter misalnya. Lalu untuk tebalnya ini sebenarnya bebas. Oh lebarnya bebas ya. Ya mungkin bagusnya apa 20. Iya. Seperti dermaga rata-rata pada umumnya aja sih. Iya. Lalu ini trestle, ini causeway tadi kan causeway. Yang terakhir kita bikin dermaganya. Dermaganya itu causeway-nya tuh mungkin agak panjang ke bawah sini. Pokoknya kita bikin causeway itu sampai daratan. Daratan kan sekitar sini. Lalu kita bikin pelabuhan nih. Ini pelabuhan. Nanti di sini ada ya misalnya ini pelabuhan. Udah ini pelabuhan. Kelas 5 bukannya buat isi-isi gitu kayak kantor apa segala macam. Iya, boleh juga. Lu mau ngisi apa? Untuk ini ada tempat parkir kayak gitu kan, ada tempat naro peti kemas, buat di sini ada office, ada fasilitas, ada apa gitu semua. Iya kalau yang lu gambar itu hitungannya masuk Calfway. Gimana? Tahu gue tuh bukan deh. Maksudnya? Calfway gimana sih? Yang mana, Rip? Yang itu yang tulisan yang apa kotak biru ini yang kecil. Oh yang Ya. ini? Oh enggak tadi ini tambahan. Enggak yang di atasnya lagi, Fo, yang di atasnya lagi tuh. Oh causeway. Iya, causeway. Iya. Itu apa tuh, Fo? Nah, namanya sih causeway ya. Mungkin kayak lebih gini, anggap aja orang lewat kan ke sini kan. Nah, Causeway itu kayak bukannya jalurnya itu nggak sih kayak buat
orang Pengecekan, kayak gimana ya? kayak pengecekan mungkin. Kagak, Cok. Kayak jalur ya bukan jalur sih. Kalau yang kemarin waktu tes gue gambar itu ngikutin gambar yang dari Bang Aryo itu langsung Vo. Jadi di pas habis travel langsung ini ngisi kayak apa? Kayak kantor, parkiran gitu-gitu segala macam Hmm. gambarnya. Iya, Iya, Cok. Catway itu penghubung jalan dari dermaga ke darat. Hmm. Kan Kalau Trafsel juga kan penghubung jalan, boy. nah daripada kita bingung, mari kita lihat internet. Ya. Apa itu Classway pelabuhan? Ternyata di ujungnya Tuh, WK. Prestel. Tuh, Sama. iya ya. Sama. Iya, nggak tahu lah. Pokoknya namanya beda lah. Pokoknya. Oh ini nih lihat nih. Nah guys, nih kelihatan kan? Ya itu pokoknya itulah. Nggak tahu ya. Sama. Mungkin Kasue ini yang ini dia udah ada tanah di sini. Iya, kayak penyangga yang itu kan dari batu tuh pinggir-pinggirnya juga kan. Iya. Oh. Gak, soalnya kayak di pelabuhan punya tempat gue itu langsung isi, nggak ada kayak Classway gitu. Oh, langsung lurus gitu ya. Iya, langsung kayak untuk parkiran apa segala macam. Jadi langsung dari travel itu sih. Makanya gue tadi bingung apa itu anjir. Ya seperti itu ya. Nah, tadi buat gambarnya kayak gitu. Ulang lagi tadi. Nah, buat gambarnya kayak gitu. Materinya sih sampai situ aja ya. Iya, sampai Iya. situ. Oh, tapi kok yang dikatain ibunya tadi digarisin dulu. Iya, Ya, digarisin dulu. ya. Oh ya, ini jangan lupa juga ditulis fast line. Nah, Terus dermaganya itu di belakang ini ya, di belakang fast line ya. dermaganya ya belakang fast line. Iya, harus di belakang. Oke. Gue kira kemarin itu dermaganya itu pas di tengah-tengah fast line. Oh, Iya. oke. Salah itu, salah. Salah pengertian itu. Bahkan punyanya siapa ya kemarin yang Arhab kayaknya. Nggak tahu siapa, Anissa apa. Fast line-nya tuh di atasnya, boy. Dermaganya di atas fast line. Heeh. Iya, berarti ternyata kan yang bener gini ya. Di bawah kan. Jadi ya gitu. Guys, tadi Bapak sempat nyinggung yang sebelah kiriannya itu nggak sih? Siapa sih? Yang waktu dulu. yang bikin dermaganya miring tuh. Nggak bisa, nggak boleh kan. Boleh yang landai. Dermaga wajib lu. Dermaga miring itu maksudnya yang gini. Bagaimana? Kagak, Cok. Yang nggak tahu ya tadi si Bapak Kan itu kayak gitu. yang waktu ngejelasin yang di apa? Yang Eh. di PPT di Tumpah nunjuk ke kan sebelah dermaganya. kiri situ, Cok. Mending matiin dulu lah recordnya. Nah, iya tuh. Ya Lama udah. kan diskusi. Daerah situ tadi nggak agak ke atasin sih. Soalnya kan Bapaknya kan bilang jangan sampai nabrak atau mentok gitu kan kapalnya tuh. Ini gue juga nggak ngerti sih Kalau Bapaknya di bikin sini garis di mentok situ. gitu. Udah. Gue juga bingung tadi Bapaknya. Kalau misalkan di grafiknya yang lurus di sebelah kiri yang miring gimana tuh? Nggak boleh Ya banget. kan di kiri ikutin yang lurus. Cari yang termudah aja, Rip. Oke.
Ya udah, jadi materi sampai situ. Masih ada yang mau nanya lagi nggak? Enggak, udah cukup, Po. Terima kasih, Po. Oke, gue izin stop share ya. Makasih, Vo. Kok belum di stop share? Apa stop record?